Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 5, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran 7 ya, yaitu tentang mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang Rasul-Rasul Allah beserta sifat-sifat wajibnya, yaitu ada sifat sidik yang artinya jujur, ada sifat amanah yang artinya dapat dipercaya, kemudian tabligh yang artinya menyampaikan, kemudian yang terakhir adalah fatonah yang artinya cerdas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan pembahasan Rasul Ulul Azmi. Apa yang dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi itu? Jawaban dari pertanyaan tadi adalah sebagai berikut ya. Mari kita perhatikan dengan baik. Rasul Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lantas siapa saja Rasul yang tergolong dalam Ulul Azmi ini? Nah, jadi dari sekian banyak Nabi dan Rasul ya, yang wajib kita imani itu yang 25, ada beberapa Rasul yang disebut dengan Ulul Azmi, yaitu Rasul-Rasul Allah pilihan yang memiliki keteguhan hati yang kuat, yang luar biasa, yang mana jumlahnya ada 5, yaitu Rasul Ulul Azmi yang disebut itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk lebih mudah mengingatnya, 5 Rasul Ulul Azmi itu kalau kita singkat, kita ambil huruf depannya, yaitu ni mim ya, ni mim. Ingat ni mim, yaitu N Nuh, I Ibrahim, M Musa, I yang keempat Isa, dan yang terakhir M Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, ni mim, atau kalau dibalik menjadi mimin ya, kalau dibalik menjadi mimin, kalau dari depan ni mim. Sejarah atau riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Nuh.
Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan atau azab berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh, atau mereka yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kenal cerita Nabi Nuh itu ya berarti cerita tentang kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh di sebuah padang pasir yang mestinya tidak mungkin banjir, tapi karena Allah sudah murka, Allah memberi azab berupa banjir besar. Dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar. Azar atau ayahnya Nabi Ibrahim adalah tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak sabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Jadi kalau ingin doa-doa kita dikabulkan ya sebenarnya mudah. Perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan hati, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imron, keturunan dari Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Harun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah, mengajak orang-orang untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang keempat, ya, Rasul Ulul Azmi yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dapat menjalankan dakwahnya. Diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam ghaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau yang disebut Iskariot atau Yudas Iskariot. Nah, itu terdapat di surat An-Nisa ayat 157 yang menyebutkan tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Dan ini juga yang terjadi, ya, di kehidupan kita sekarang itu
beredar di media sosial, ada beberapa ibu-ibu atau wanita yang kemudian hamil dengan tiba-tiba, ada yang merasa sakit perut, kemudian 2 jam selanjutnya kok ternyata mengandung dan melahirkan, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Kemudian ada yang menyatakan bahwa dirinya itu tidak mempunyai suami, tiba-tiba ada angin kencang ya yang merasa masuk ke dirinya, kemudian ternyata hamil dan sampai melahirkan. Nah, hal-hal itu maka tentu tidak mungkin kalau kita lihat secara syariat ya. Jadi tidak mungkin. Secara kedokteran pun sebetulnya mereka itu hamil, hanya saja tidak merasakan atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan, atau mungkin karena hal-hal lain. Sedangkan yang terjadi di ibunya Nabi Isa ini yang tanpa suami itu hanya terjadi hanya pada Siti Maryam. Seperti halnya mukjizat. Ya, mukjizat nabi-nabi Allah, Rasul-Rasul Allah itu ya hanya terjadi, hanya bisa dilakukan oleh nabi dan hanya pada saat itu saja. Contoh, tongkatnya Nabi Musa saja ya. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut, bisa menjadi ular ya hanya pada saat itu saja. Walaupun misalnya kok sekarang ada tongkatnya Nabi Musa, kemudian dipegang oleh orang lain, disabetkan ke laut, maka hal yang terjadi pada saat Nabi Musa membelah laut tidak akan bisa ditiru oleh orang lain, walaupun memakai tongkatnya Nabi Musa dan mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, wallahu a'lam. Dan yang kelima adalah Rasulul Azmi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya ya, dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Jadi sangat dekat sekali. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul yang terakhir ini ya, Nabi Muhammad, dialah Nabi dan Rasul yang Allah utus sebagai penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya. Artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul, atau ada yang menyebutnya Khotamul Anbiya iwal Mursalin, ya, penutup para nabi dan rasul. Nah, kemudian sikap terpuji para rasul dan Rasulul Azmi. Sikap terpuji para rasul yang bisa kita ambil ya, ada sikap berbicara, ada sikap makan minum, kemudian sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri,
atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji atau yang kita sebut dengan akhlak mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, amanah ya, pemaaf, al-afwu, kemudian tekun, al-khusyu, kemudian malu kalau diri tercela, al-haya'u ya, isin ya, malu ya. Kemudian bersih, an-nadhafah, kemudian pemurah, as-sahau, kemudian sabar, as-sabru, dan seterusnya. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sidik ya, amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia ya, artinya sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan atau iblis. Nah, sikap terpuji para rasul ulul azmi ini bisa kita perhatikan di surat Al-Ahzab ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati ya tadi ya, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tetap tabah dan sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang selanjutnya adalah meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Ya, meneladani atau mencontoh para rasul dan rasulul azmi seperti pesan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Contoh sifat para rasul al-azmi ya diantaranya teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, ya tidak cepat marah maksudnya ya, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, sebagai rangkuman pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama bisa kita ambil kesimpulan, satu, percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. Yang kedua, jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, Rasulul Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah. Yang kelima, Rasulul Azmi itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Yang ketujuh, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, atau yang disebut dengan Khotamul Anbiya atau Khotamul Anbiya wal
mursalin. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik ya. Dan kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah walaupun dalam masih tetap harus di rumah ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.